Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Hartanti Saragih. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran atau UKIN di sekolah saya SMA Negeri 1 Hutaraja Tinggi. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Indonesia tanah air kata pusaka. Ya, selamat pagi semua anak-anak Ibu. Suryani Habibah untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, tetap semangat ya, Nak ya. Meskipun masih dalam keadaan pagi ya. Biasa kita masuk jam-jam 8, tapi ini setengah 8 nggak apa-apa. Tapi terima kasih yang sudah on time tadi masuk, terima kasih. Bagaimana kondisi jaringan di tempat kalian? Aman-aman saja kan? Aman, Bu. Tapi sebelumnya Ibu sudah bagikan daftar hadir ya, tolong dulu diisi daftar hadir kita. Ya, 5 orang, bisa dilihat ini yang sudah mengisi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan Gmeet dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar serta diskusi melalui WhatsApp group, diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif selama pembelajaran. Menganalisis sel volta dan potensial sel, penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian nanti untuk indikator pencapaian kompetensi untuk hari ini. Yang pertama nanti itu adalah dari KD 34-nya. Nanti yang pertama menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta. Kemudian menganalisis harga potensial sel dari suatu sel volta. Kemudian yang untuk KD 44-nya nanti mempresentasikan proses yang terjadi dalam sel volta. Nanti kamu diminta untuk melakukan presentasi ya, sesuai dengan diskusi kelompoknya masing-masing. Sebelum kita lanjut, Ibu adakan pretest dulu ya, siapa yang membaca tadi malam, Ibu yakin untuk pretestnya ini pasti bisa dijawab. Pretestnya Ibu bagikan di grup ya. Gimana Salsa? Benar berapa? Benar 2, Bu. Benar 2, iya. Namanya juga pretest ya kan? Yang mengumpul Putir, Desi, Rizky, Nur Aman, Endang, Indri.
Kalau sudah selesai, silakan dikirimkan. Baiklah, waktunya habis. Silakan dikirimkan. Sebutkan contoh barang elektronik yang sering Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dari mana sumber arus listriknya. HP, Bu. Iya, HP. Ya, bagus sekali, HP, betul. HP itu dari mana sumber arus listriknya? Baterai. Baterai yang sering kita gunakan dulu-dulu itu, ya kan? Baterai kering, itu dia. Di lampu senter, tahu kan? Nah, jadi itulah contoh-contoh barang elektronik yang sering kita gunakan ya. Terutama HP, itu nggak usah jauh-jauh. Contohnya itu sumber arusnya itu dari baterai. Jadi baterai tadi diisi ulang. Itu dia ya. Sel volta nanti bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia baterai basah, baterai merkuri oksida, dan baterai nikel kadmium. Kemudian ada sel sekunder, aki dan sel bahan bakar. Nah, HP yang kita pakai itu bagaimana? HP yang kita pakai itu sel volta juga? Iya, Ibu. Ya kan? Jadi apa itu sel volta? Nah, sel volta atau disebut juga dengan sel galvani. Inilah materi kita hari ini ya. Sel volta dan sel galvani itu pengertiannya adalah rangkaian alat yang menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Sebelum Ibu menjelaskan sedikit, Ibu tampilkan dulu video. Bisa dilihat ya, Nak? Oke.
Nah, tadi kalau kita perhatikan di video itu ada rangkaian sel volta, ya kan? Rangkaian sel volta. Kalau kalian perhatikan tadi ada seperti di gambarnya, ya kan? Nah, ini ada dua larutan elektrolit ya. Jadi dalam sel volta ini yang perlu diingat, nah, itu rangkaiannya nanti ada 4 hal yang perlu diingat ya. Yang pertama itu nanti ada voltmeter. Kemudian ada jembatan garam, ini dia jembatan garam ya. Kemudian ada anoda, ada katoda. Nah, ini konsep daripada sel volta ini nanti dalam menghasilkan arus listrik ya. Di sini ada anoda dan katoda. Anoda itu adalah elektroda negatif. Ada gambarnya ini ya, sesuai ya, dibuat ya. Elektroda negatif atau kutub negatif. Kalau untuk katoda itu adalah elektroda positif atau kutub positif. Nah, nanti aliran elektron itu dari anoda ke katoda, aliran elektronnya ya. Nah, ini perhatikan ya, untuk reaksi di anoda. Ini dia reaksi di anoda. Zn menjadi Zn2 positif tambah dengan 2 elektron. Di anoda tadi terjadi reaksi apa, Nak? Oksidasi ya. Kalau reaksi oksidasi ini dia kan melepaskan elektron tadi. Nah, di katoda terjadi reduksi. Ini dia reduksi. Reaksinya ini Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Jadi nanti ini ada susunan selnya. Susunan sel itu sama dengan notasi sel. Kalau notasi sel itu nanti anoda dulu, kemudian di kiri ya, di ruas kiri itu anoda, kemudian ada garis 2 vertikal, lurus ya. Kemudian nanti ada katodanya. Ini adalah deret volta yang disusun oleh volta, dimulai dari litium sampai ke Au. Jadi di sini semakin ke kiri logam itu semakin mudah teroksidasi. Kalau semakin mudah teroksidasi berarti nanti NO selnya berharga negatif ya. Kemudian ya semakin ke kanan itu nanti logam semakin mudah tereduksi. Berarti nanti NO-nya itu semakin positif. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Jadi contohnya ini ya. Misalkan Zn berada di kiri Cu, betul nggak Zn ada berada di kiri Cu? Ini dia, betul ya. Zn itu berada di kiri Cu, jadi Zn lebih mudah teroksidasi dibandingkan Cu. Jadi dalam sel volta ini Zn bertindak sebagai anoda, kemudian Cu bertindak sebagai katoda. Nah ya, anoda tadi yang lebih negatif ya nak ya, katoda itu yang positif. Nah sekarang kalian yang ibu minta untuk diskusi di LKPD kalian, ya. Kemarin itu sudah ibu bagi kelompoknya, tetap di 4 kelompok ya. Sesuai dengan kelompok yang ibu bagi, 4 kelompok itu mengerjakan masing-masing LKPD-nya. Ini dia LKPD-nya ya. Nah, ini tadi kelompok 1 mengerjakan kegiatan 1, kelompok 2 mengerjakan kegiatan 2, dan seterusnya. Ya, nanti kalian berdiskusi melalui WA kalian dan juga boleh melalui bentuk Meet sendiri. Ya. Nanti hasilnya boleh dikirimkan ke WhatsApp supaya ada referensi Ibu, dan juga nanti kalian tentukan siapa yang berbicara ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sekarang silakan meninggalkan Meet utama, nanti kita 30 menit, ini jam 8.23.
Sudah bergabungkah kita semuanya? Ya, waktu kita pas ya 30 menit ya dari jam 8.23 tadi. Oke, baiklah. Kita tadi sudah berdiskusi, saatnya kita mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian tadi. Di share screen yuk. Siapa yang mau share screen untuk kelompok 1? Sekali lagi, iya. Kemudian dibesarkan, Nak. Biar kelihatan hasil diskusinya. Besarkan. Tadi, iya. Oke. Klik gambarnya itu. Iya. Kemudian dibesarkan. Perbesar. Bagaimana? Besar. Iya. Oke, silahkan presentasi. Kita dengarkan presentasi kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. 1. Apakah yang dimaksud dengan sel volta? Sel volta adalah alat yang dapat menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi redoks elektrokimia atau sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Ya. Oke, besarkan lagi ya. Iya, bagus sekali. 2. Gambarkanlah rangkaian sel volta dengan benar. Di dalam sel volta terdapat 2 rangkaian anode dan katode yang dihubungkan dengan jembatan garam dan voltmeter. Dan terdapat juga kayu penyumbat. Tuliskanlah bagian-bagian dari rangkaian sel volta. Sel volta terdiri dari beberapa bagian, yaitu voltmeter, jembatan garam, anoda, dan katoda. Apakah fungsi dari setiap bagian pada rangkaian sel volta tersebut? Voltmeter berfungsi untuk menentukan besarnya potensial sel. Jembatan garam berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Anoda berfungsi elektroda negatif, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katoda berfungsi elektroda positif, tempat terjadinya reaksi reduksi. Sekian presentasi saya sampaikan. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan A+ untuk kelompok 1. Bagus sekali, ya kan? Nanti kita evaluasi ya, hasilnya betul atau tidak. Kelompok 2 sekarang. Iya, bagus sekali. Sudah pintar semuanya untuk share screen. Iya. Klik langsung, ya. Oke. Besarkan, Nak. Lagi. Bisa lagi. Biar nampak kawan-kawannya. Iya. Oke. Silahkan Putri Hasibuan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kegiatan 2. Reaksi apakah yang terjadi pada logam Ag? Kenapa demikian? Reaksi yang terjadi pada logam argentum tersebut adalah reaksi reduksi, karena pada logam argentum terjadi penyerapan 1 elektron. B. Tuliskan reaksi yang terjadi pada logam Ag. Ag plus bereaksi dengan E minus menghasilkan reaksi Ag. C. Reaksi apakah yang terjadi pada logam Cu? Kenapa demikian? Reaksi yang terjadi pada logam Cu tersebut adalah reaksi oksidasi, karena pada logam Cu terjadi pelepasan 2 elektron. D. Tuliskan reaksi yang terjadi pada logam Cu. Logam Cu bereaksi menjadi Cu2 plus bereaksi dengan Ze minus. Pada sel volta elektroda yang mengalami reaksi oksidasi disebut anode, dan elektroda yang mengalami reaksi reduksi disebut katoda. Kesimpulannya, pada logam argentum bereaksi reduksi yang menyerap 1 elektron, sedangkan pada logam Cu bereaksi oksidasi yang melepas 2 elektron. Cukup sekian dan terima kasih.
Ya, bagus sekali untuk kelompok 2 hasil diskusinya. Kita berikan A+ untuk kelompok 2. Oke, saatnya kelompok 3. Ayo, silakan siapa yang mau presentasi. Kelompok 1 ke kelompok 2 aman untuk presentasi. Oke, ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami penentuan anoda dan katode. Gambar 1, atom Al dan CO. Al berada di kiri CO, jadi Al lebih mudah teroksidasi dibanding CO. Jadi dalam sel volta, Iya, yang tadi itu. Iya, bagus. Sudah bisa tadi. Al bertindak sebagai anoda atau kutub negatif. Sedangkan CO bertindak sebagai katoda atau kutub positif. Gambar 2, atom Cu dan Mg. Mg berada di kiri CO, jadi Mg lebih mudah teroksidasi dibanding Cu. Jadi dalam sel volta, Mg bertindak sebagai anoda atau kutub negatif. Sedangkan Cu bertindak sebagai katoda atau kutub positif. Gambar 3, atom Ag dan PT. Ag berada di kiri PT, jadi Ag lebih mudah teroksidasi dibanding PT. Jadi dalam sel volta, Ag bertindak sebagai anoda atau kutub negatif, sedangkan PT bertindak sebagai katoda atau kutub positif. Maka kesimpulannya, semakin ke kiri maka logam semakin mudah teroksidasi, sedangkan semakin ke kanan maka logam semakin mudah tereduksi. Begitulah hasil diskusi kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Iya, kelompok 3 sudah memaparkan diskusinya. Kita berikan A+ untuk kelompok 3. Kelompok 4 sekarang, ayo. Kelompok yang terakhir. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi. 1. Sel volta terdiri dari anode Jn dan katode Ag. Di anode, Jn teroksidasi menjadi Jn2A+, dan di katode Ag, H+ tereduksi menjadi padatan Ag. Oke, terima kasih Indriani. Kita berikan A+ juga untuk kelompok 4 buat presentasinya, sudah membacakan. Dan kita sudah mendengarkan. Jadi, itulah tadi hasil presentasi kalian. Dan belum tahu itu betul atau tidak ya, kita evaluasi sebentar. Untuk kelompok 1. Oke, ini tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke, untuk pengertian sel volta bagus sekali ya. Sel volta itu adalah alat ya, alat yang dapat menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi kimia. Jadi yang dimaksud di sini adalah reaksi redoks ya, Nak ya. Bagus sekali. Nah, gambarnya di gambar tangannya. Coba kita perhatikan. Ini dia. Jadi tadi kalau untuk rangkaian sel volta diingat itu ada 4 komponen. Yang pertama itu nanti voltmeter, kemudian ada jembatan garam, ada anoda, ada katoda. Kemudian nanti elektron mengalir dari anoda ke katoda, dari muatan negatif ke positif. Oke, bagus sekali untuk gambarnya. Kemudian tuliskan bagian-bagian dari rangkaian sel volta. Betul sekali semuanya. Dan nomor 4 juga begitu untuk fungsinya masing-masing. Iya, betul sekali untuk kelompok 2. Maaf, kelompok 1. Untuk hasil diskusinya betul sekali ya. Kita berikan A+ untuk kelompok 1. Ibu stop sharing dulu. Sekarang yang kelompok 2. Mana kelompok 2 tadi? Kelompok 2. Oke. Kelompok 2. Kita perhatikan sama-sama. Reaksi apakah yang terjadi pada logam Ag? Reaksi yang terjadi pada logam Ag adalah reaksi reduksi. Ya. Kemudian yang kedua, karena pada logam argentum terjadi penyerapan
elektron. Jadi kalau misalkan untuk reaksi reduksi itu pengertiannya kemarin itu adalah penangkapan elektron atau penyerapan elektron. Ya, bagus sekali. Kemudian tuliskan reaksi yang terjadi pada Ag. Ya, bagus sekali. Ag plus tambah dengan 1 elektron menghasilkan Ag. Kemudian reaksi apakah yang terjadi pada logam Cu? Reaksi yang terjadi pada logam Cu tersebut adalah reaksi oksidasi. Ya, bagus sekali. Karena pada logam Cu terjadi pelepasan 2 elektron. Iya. Tuliskan reaksinya, maka kita tuliskan reaksi oksidasi. Adalah pelepasan elektron. Bagus sekali. Kemudian pada sel volta mengalami reaksi oksidasi disebut anode, dan elektroda yang mengalami reaksi reduksi disebut dengan katode. Iya, bagus sekali untuk kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3. Oke, tapi sebelum Ibu buat kesimpulannya, kalianlah dulu menyimpulkan. Untuk pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya apa yang bisa kalian peroleh? Di dalam sel volta terdapat 2 kutub, yaitu kutub katode dan kutub anode. Kutub katode sebagai kutub positif, kutub anode sebagai kutub negatif. Oke, bagus sekali. Iya, itu dia kesimpulan yang pertama ya. Di katoda nanti terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, katoda nanti bertindak sebagai elektroda positif, dan di anoda bertindak sebagai elektroda negatif. Bagus sekali, Salsa. Nah, kesimpulan kedua. Ayo, siapa lagi? Oke, baiklah, kita simpulkan ya pelajaran kita tentang sel volta hari ini. Nah, ini kesimpulan kita hari ini ya. Yang pertama, reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber arus listrik. Alat yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik disebut sel volta atau sel galvani. Kemudian yang kedua, itu tadi yang disebutkan Salsa ya, anoda adalah elektroda negatif dan merupakan tempat reaksi oksidasi. Kemudian katoda adalah elektroda positif dan merupakan tempat reaksi reduksi. Kemudian tadi elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Iya, bagus sekali. Yang ketiga, ini dia tadi yang mau kalian simpulkan. Potensial sel volta itu bisa dihitung nanti dengan menggunakan rumus. E0 sel sama dengan E0 reduksi kurang E0 oksidasi. Ini tanda kurang ini ya, nak. E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang berikutnya, yang 4, deret keaktifan logam adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan potensial elektroda standar. Semakin positif harga E0-nya, maka semakin mudah logam tersebut tereduksi. Nah, itulah kesimpulan kita di hari ini. Ya. Nah, demikianlah pelajaran kita untuk sel volta hari ini. Itu dia ya, minggu depan kita akan membahas tentang lanjutan daripada sel volta, yaitu sel elektrolisis. Untuk mengerjakan post-testnya, silakan dibuka WA-nya ya, nak ya. Kalau ada yang sudah selesai, silakan dikirimkan. Satu setengah menit lagi. Satu menit lagi. Ini soal nomor 45 ini. Mudah sekali ya.
Masih 2 orang juga, belum ada penambahan dari yang tadi. Ibu ucapkan terima kasih dan tetaplah menjaga protokol kesehatan. Oke, Nak. Terima kasih buat pembelajaran hari ini ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kembali Suryani Habibah untuk membawakan kita di dalam berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita ucapkan salam. Selamat pagi. Iya, selamat pagi semuanya ya. Oke, silakan meninggalkan lift.